Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam surat Santo Paulus kepada umat Roma seperti yang telah kita dengar tadi, dikatakan, "Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus." Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita mendengar dalam kitab Kejadian yang baru saja kita dengar, yaitu manusia yang diciptakan Allah mendapatkan hembusan roh Allah kepada manusia yang diciptakan dari debu tanah, seperti kisah Adam dan Hawa itu. Dan Tuhan menempatkannya, Adam dan Hawa atau manusia itu, di Taman Eden. Itulah manusia jati dirinya awal, yaitu bahagia di Taman Eden, diciptakan oleh Allah, bahagia di sana. Itulah sebenarnya kehendak Allah, keinginan Allah untuk menciptakan manusia. Tapi apa yang terjadi kemudian? Manusia tergoda. Oleh karena dikatakan semua pohon-pohon buah-buahnya ini boleh dimakan, tetapi pohon yang ada di tengah ini, pohon pengertian akan baik dan jahat, janganlah kamu makan.
nanti kamu akan mati. Dan memang yang terjadi, kemudian datanglah ular. Ular itulah yang menggoda. Semua dia mengatakan semua buah-buah yang ada di taman ini boleh dimakan. Lalu dikatakan ada yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengertian akan baik dan jahat. Tetapi kemudian ternyata Hawa itu dia tertarik akan apa yang dikatakan oleh iblis itu, bahwa kalau kamu makan buahnya kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Tergoda dan akhirnya makan dan diberikan kepada suaminya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, itulah awal jatuhnya manusia dalam dosa karena tidak taat akan Allah. Tidak mau menuruti apa yang diperintahkan, yang disabdakan oleh Allah sendiri. Tidak taat, tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya mereka menderita. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, ketaatan dan syukur sebenarnya awal syukur karena memang sejak awal manusia diciptakan untuk bahagia. Ditempatkan, manusia tidak menempatkan dirinya di Taman Eden, tidak menempatkan dirinya di situ, tetapi Allah sendirilah yang menempatkan di Taman Eden, di taman yang bahagia. Itulah sebenarnya jati dan kehendak Allah sejak awal mula. Tetapi karena ketidaktaatannya kepada Allah, akhirnya manusia itu menderita. Yesus dalam setelah puasa dalam 40 hari lapar dan oleh iblis digoda lagi. Ubahlah batu ini menjadi roti. Kamu tentu bisa, karena kamu adalah Allah sendiri, putra Allah. Yesus tidak mau. Dia dikatakan ada tertulis, ini dari kitab suci, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak mau Yesus untuk mengubah, meskipun bisa sebenarnya, dan untuk dirinya, apalagi ketika dia lapar, tapi dia tidak mau. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah, dari sabda Allah. Yang kedua, dibawa ke hubungan bait Allah. Jatuhkanlah dari hubungan atap pedalaman suci atau bait Allah. Nanti kamu akan ditantang oleh malaikat-malaikat, akan dilindungi oleh malaikat-malaikat, karena kamu putra Allah. Dan Yesus menjawab dari kitab suci juga. Dikatakan ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan pada kerajaan dunia. Semua ini akan kuberikan, iblis mengatakan kepadamu, jika engkau menyembah aku. Enyahlah iblis
sebab ada tertulis dari kitab suci juga, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, Yesus menang atas godaan-godaan iblis. Lihat bagaimana kemudian perbandingan itu. Manusia yang pertama yang dikaruniai kehidupan yang bahagia telah tidak taat, tapi Yesus mentaati semua apa yang menjadi kehendak Bapanya dan tidak untuk dirinya sendiri. Tidak mau untuk dirinya sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita semua sebenarnya diajak untuk bersyukur, berterima kasih, karena jati diri hakikat manusia kehendak Allah yang pertama adalah kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, keselamatan di Taman Eden. Itulah awal sebenarnya yang dikehendaki Allah karena kasih-Nya kepada manusia. Tetapi karena tidak taat, ingin menjadi seperti Allah, karena Dia sendiri sebenarnya adalah ciptaan, bukan Allah, ciptaan yang seharusnya berbakti kepada Allah, yang seharusnya menghormati Allah yang menciptakannya, tetapi sombong dan tidak mau menjadi ciptaan, ingin seperti Allah. Itulah dosa yang pertama, dosa Adam dan Hawa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita bersyukur juga atas keselamatan yang dibawa oleh Yesus sendiri. Warta sabda yang diwartakan oleh Yesus sendiri, agar kita semua bersyukur atas penebusan yang dibuat oleh Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Allah. Setiap minggu ataupun kita lihat 10 yang menjadi 10 perintah Allah, dan kita tahu 5 perintah gereja, diantaranya juga bagaimana kita juga diberi kesempatan pada hari-hari besar untuk berbakti kepada Tuhan. Marilah itu kita taati, kita ikuti, berbakti kepada Allah pada hari Minggu, datang ke gereja, memenuhi, mentaati apa yang menjadi perintah atau aturan gereja. Saya dengar berapa persen, 60% umat kita ini yang datang ke gereja, 40% entah kemana. Menurut catatan demikian. Marilah itu kita pada kesempatan ini selalu kita sadari bagaimana kita harus bersyukur, berterima kasih, serta berbakti kepada Tuhan, serta bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah wafat, bangkit, mulia bagi kita, yang setiap kali kita renungkan di dalam masa prapaskah ini, penderitaannya, ketaatannya kepada kehendak Bapanya untuk keselamatan kita, supaya kita lebih setia dan taat menuruti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita semua. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan satu Allah,